Oke, jadi ini minggu ke-6 ya, minggu ke-6 mata kuliah database server yang akan saya bahas yaitu SQL data definition ya. Jadi nanti perintah-perintahnya ini bisa digunakan praktek nanti ya, setelah UAS gitu ya, praktikum Anda bisa menggunakan SQL data. Jadi SQL ini dibagi dua nanti, SQL data definition dan SQL manipulation language ya. Oke. Yang saya bahas SQL data definition. Nah, nanti di sini materinya yaitu data definisi dan discretionary access controlnya gitu ya. Ini subtopiknya ada dua ya. Nah, ini biasa disebut ini ya, data definition ya, DDL ya, data definition language SQL. Jadi nanti di sini untuk membuat objek database ya, seperti skema ya, domain, kemudian tabel, view, index ya, apakah nanti dibuat ataukah nanti dihapus atau dihancurkan gitu ya. Oke, di sini ya, jadi DDL sini fungsinya untuk membuat tabel, view, domain, skema ya, dan index ya. Tapi yang paling sering digunakan yaitu digunakan untuk membuat tabel ya. Jadi ada standarnya ya, standar penulisannya. Di pertanyaan bahasa definisi data SQL itu ada membuat create ya, create membuat ya, create skema, kemudian ada create domain, create tabel, create view ya. Terus ini alter tuh menambahkan nanti, menambahkan field ya, bisa alter domain, alter table ya. Nah, untuk menghapusnya pakai drop perintahnya ya. Jadi ada create, ada untuk menambahkan, alter untuk create untuk membuat, alter untuk menambahkan, kemudian drop menghapus ya. Oke ya. Nah, ada juga nanti create index ya. Nah, ini membuat index untuk pengurutan ya. Nah, ini create index, kemudian menghapus index, drop index ya. Nah, oke. Nah, itu beberapa perintah nanti yang bisa digunakan untuk SQL data definition ya. Oke, sekarang oke, jadi create database ini membuat berarti ya, membuat database. Jadi nanti ini namanya, terus autorisasinya, creator dan identifiernya. Contoh ya, skema SQL test ini autorisasinya adalah Smith, user Smith ya, yang membuat. Oke, itu standarnya ya. Kalau menghapus nanti pakai drop ya, drop skema name, restrict atau cascade ya. Nah, nanti contohnya ya. Nah, ini pakai drop ya. Oke. Sekarang ke membuat tabel ya. Ya, membuat tabel. Setelah membuat database, dalamnya kan ada tabel-tabel ya. Nah, nanti bisa menggunakan perintah ya, create ya, perintah create table. Sintak dasarnya kan seperti ini, create table,
terus nama tabel, ini kolomnya ya, kolom, terus tipe datanya. Tipe data kan nanti ada apakah single, varchar ya, terus double gitu ya, terus ada teks ya, dan panjang karakternya ya, misalkan kolom dan apa ini, tabel apa nih ya, tabel barang gitu ya, misalkan ya tabel barang, kolom name-nya itu ada data kode barang. Kode barang itu berarti kan nanti misalnya karakter ya, karakter berarti nanti varchar misalkan itu ya, terus ini panjang karakter misalkan 8 ataupun 5 gitu ya. Oke, terus pilihannya ada not null atau unique, terus apakah default, apakah primary key ya, ini ya, atau unique atau more key ya. Oke, nah, di situ ya, jadi nanti pilihannya sudah banyak. Oke, jadi klausa ya, versi pernyataan create table ini menggabungkan fasilitas untuk mendefinisikan integritas referensial dan batasannya. Oke, kita ada pilihan not null ya. Ya, oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini contoh. Oke, contoh create table yang lengkap dari table property foreign. Ya, ini ya. Nah, ini. Oke, itu contoh lengkapnya ya. Nah, ini contoh create domain owner number as varchar 5 gitu ya. Nah, ini tipenya varchar ya. Check value in select ya. Oke, ini ngecek saja. Oke, terus cek domain, create domain, terus create domain property number, ini tipenya gitu ya. Nah, oke. Terus itu untuk membuat domain ya. Nah, terus untuk membuat tabelnya sendiri, ini contohnya, dan create table ya, membuat ya, dan membuat tabel ya, property foreign. Nah, ini property number itu not null, tidak boleh kosong, jalan kota sudah not null ya, terus kemudian postcode, kode pos ya. Oke, nanti ini kita praktekkan ya gitu ya. Oke, ini sampai dengan start nomor, ini cek constraint-nya ya. Terus ini dikasih primary key ya. Oke, nah itu untuk membuat. Nah, tapi nanti kalau ada kesalahan bisa diubah dengan alter table ya. Jadi standar ISO menyediakan pernyataan alter table ya. ISO ini standar dunia ya, International Standard Organization ya. Ini pernyataan alter table untuk mengubah struktur tabel ya. Misalkan tadi salah buatnya gitu ya, maka misalkan kota ya, city gitu ya, diganti kota gitu ya, kan salah ya fitnya ya. Maka ini perlu digunakan perintah alter table gitu ya. Ataupun nanti menambah kolom baru ya, dan menghapus kolom baru, menghapus kolom ya, ataupun menambahkan constraint pada table baru, terus menghapus constraint pada tabel dan mengatur kolom secara default, menghapus kolom juga ya. Oke.
Ini formatnya seperti ini ya, format untuk mengubah ya, alter table, nama tabelnya apa, terus add column untuk menambahkan ya, not tipenya apa, not null atau unique, atau apakah default ya, ataupun nanti kalau menghapus drop kolom, menambahkan ya kalau constraint mau yang ditambahkan ya add constraint. Kemudian drop kolom, nah ini menghapus ya, drop constraint juga. Terus alter ini membuat secara default, dan ini alter juga ya, menambahkan ya. Oke, ini alter kolom ataupun drop kolom ya. Oke ya, itu secara format kalimatnya ketika Anda mau menambahkan, mengurangi gitu ya, dan mengubah ya. Contoh ya, nah ini contohnya ya, contoh alter table stop. Nah ini dihapus ya, alter position drop default ya. Oke. Terus nih alter staff sex set F gitu ya, female ya gitu ya. Oke, sex diganti F gitu ya. Terus yang kedua alter table property foreign, contoh kedua ya, drop constraint stop number handling too much gitu ya, ganti ini ya. Terus lagi alter table client add programmer room property room ya, oke, ditambahkan ya. Oke, itu untuk memodifikasi lah gitu ya, memodifikasi tabel yang sudah ada gitu. Oke, selanjutnya remove atau menghapus tabel ya, removing table drop tabel. Ya, drop table yang memiliki format drop table, nama tabelnya ini restrict ataupun cascade. Contoh menghapus tabel, nah, kasih drop ini aja ya, drop table ya. Ketika Anda menghapus tabel property foreign, nah ini Anda drop table property foreign ya. Kalau efek dengan cascade ya, efek total dari table drop dengan cascade bisa sangat luas dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya. Oke, satu penggunaan umum drop table adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat saat membuat tabel. Oke, terus kemudian create index ya, membuat ya. Nah, index ini untuk apa ya, menyediakan akses lebih cepat dari tabel yang berdasarkan nilai pada satu kolom atau lebih ya, pengurutan gitu ya. Oke, untuk membuatnya formatnya adalah create unique index name ya. Nah, ini on tabel apa gitu ya, scanning ini dari kecil ke besar, sedangkan descending itu dari besar ke kecil. Contoh pembuatan indeks rent ing on property foreign city atau rent gitu ya. Oke, ini diurutkan nanti berdasarkan kota dan
RAN ya. Oke, terus nanti untuk menghapusnya Anda bisa drop ya, perintahnya drop index, nama indeksnya ran ind ya. Oke, nah, nanti bisa untuk format nulisnya adalah drop index ya, terus namanya. Jadi kalau mau menghapus berarti drop index ran lnd ya. Nah, ini ran lnd. Oke, itu sudah ada ya, menghapus, membuat ya. Oke, berikutnya adalah view ya. Nah, view ini gabungan beberapa tabel bisa ya. Oke, jadi view adalah hasil dinamis dari satu atau lebih relasional ya. Jadi Anda mengquery beberapa tabel, tetapi nanti ditampung dalam satu view gitu ya, relasional ya. Tapi ini sifatnya tidak ada tabel nyata gitu ya, hanya untuk apa itu, relasi saja ya. Oke, view nulisnya adalah perintah view ya, membuat view atau create view. Terus nama view-nya apa, ini kolom-kolomnya ya. Oke. Terus kemudian ini fill namanya as apa gitu, misalnya fill kode barang ya, nanti di sini as KDBRG katakanlah itu ya. Nah, nanti bisa ditambahkan perintah cascade lokal atau check option ya, itu untuk membuat view. Nah, ini contoh. Oke, create view manager restart. Nah, ini nama view-nya ya, create view manager restart as apa nih, select menyeleksi ya. Jadi nanti select itu ditampung di dalam view tersebut ya, view ini. Nah, ini kalau yang perintah select nanti minggu depan ini ya, minggu berikutnya nanti perintah manipulasi ya. Ini kan sekarang masih perintah definisi. Oke, ini from, maka menghasilkan hasil view-nya ini ya. Nah, ini hasil view-nya di plate number B003. Oke, nah, itu untuk membuat view. Sedangkan untuk menghapusnya, remove view, itu pakai drop ya. Untuk menghapusnya Anda bisa drop view, terus nama view-nya tadi apa, untuk menghapus ya, menghapus view. Oke. Nah, itu beberapa perintah-perintah ya. Oke, itu untuk DDML-nya. Sekarang ke akses kontrol ya. Akses kontrolnya untuk siapakah nanti yang punya hak itu ya. Jadi di database itu kan punya user ya. Jadi user tertinggi punya root ya. Untuk MySQL ini kalau kita praktikum itu akses tertinggi itu root ya. Nah, ini untuk akses kontrol untuk kewenangan ya, apakah bisa menghapus atau hanya bisa melihat saja gitu ya. Nah, ini akses kontrol. Jadi discretionary akses kontrol, hak istimewa ya, sesuai pada objek basis data tertentu ya. Oke, sedangkan mandatory access itu objek basis data diberi tingkat klasifikasi tertentu ya, misalkan apakah top secret ya, sangat rahasia, terus
confidential atau unklasifikasi gitu ya. Nah, izinnya ya, mandatorinya ya. Jadi SQL itu nanti mendukung control access discretionary melalui pernyataan grant dan revoke ya. Jadi nanti pakai grant dan revoke tulisannya. Terus authorship, otorisasi identifier dan kepemilikan atau ownership. Nah, ini bisa nanti dengan privilege, hak istimewa. Apakah nanti hanya bisa select saja ya, berarti hanya menampilkan data saja ya. Jadi lebih untuk keamanan data ya. Nah, oke, untuk keamanan data itu jadi apa usernya, yang user hanya select saja, apakah nanti bisa insert atau bisa update gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam merancang database. Walaupun apa ini hak-hak itu langsung dikasih hak penuh itu juga bisa sebenarnya hak penuh, tapi dia select ya. Nah, ini biasanya ada kelemahan di situ. Nanti kalau usernya itu user yang punya hak penuh, nanti bisa injection gitu ya. Nah, nanti bisa berbahaya gitu ya. Tapi kalau sudah diberi hak tertentu, maka meminimalisasi ya. Oke, ini contoh nih ya. Setting privilege to author user grant ya. Grant digunakan untuk memberikan hak istimewa pada objek database. Contoh di sini ya. Grant privilege list ini atau all privilege atau nih orangnya atau usernya, terus objeknya tuh apa di sini, yang otorisasinya apa, apakah public atau ini atau ya kayak gini ya, privilege list atau semua with green option, green optionnya apa gitu. Nah, ini contoh ya. Oke, select, delete, insert diberikan ke kolom apa itu kolom apa. Oke, gitu ya. Jadi ini masih ada all privilege ya, semua hak bisa diberikan. Tapi kalau mau tertentu saja ya nanti bisa dipilih gitu. Oke, ini contoh ya, contoh grant all ya, all privilege. Grant all privilege on staff to manager with green option ya. Itu perintahnya. Terus ini green, contoh lagi green select dan update pada tabel salary ya. Oke, ini ada personal, ada director ya. Oke, ini kepada user, kelompok user tertentu ya, ini personal atau direktur gitu ya. Nah, ini mengupdate ya, bisa hanya bisa bisa select dan update ya. Kalau ini public seluruhnya ya, spesifik public to public untuk seluruhnya. Nah, kayak itu untuk memberikan hak-hak tertentu ya kepada ini tabel gitu ya. Dan sekarang revoke ya, haknya diambil ya. Oke, ini pernyataan revoke. Pernyataan revoke digunakan untuk mengambil hak istimewa yang diberikan tadi pada grant tadi ya. Oke, ini ya contoh nulisnya adalah nanti revoke grant list dari privilege-nya yang diinginkan saja on object name from ini otorisasi listnya ya, yang select apakah update atau dan lain-lain tadi.
ya. Oke, jadi tabelnya bisa seperti ini ya. Nah, misalkan ada user A ya, ini untuk mengakses database kan perlu user ya. Yang pertama, green insert on start with green option ya. Oke, di sini juga user E misalkan dikasih green insert on start with green option. Nah, ini efek dari revoke nanti itu dihapus haknya ya. Berarti nanti ini di sini tidak bisa ya. Oke, yang dikasih revoke ya. Nah, misalkan di sini ini di revoke ya, revoke insert on start, dan maka dia tidak bisa mengakses ke yang lain. Nah, itu efeknya ya. Jadi ini misalkan dikasih green, 2 green ya, ketiga juga dikasih green, ketiga juga dikasih ya. Start punya hak untuk mengakses. Nah, ada beberapa user ya. Terus begitu dihapus dia tidak bisa mengakses pakai green ya. Oke, itu untuk apa di situ efek dari green dan revoke ya. Ya, oke, itu ya untuk DDL ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa di list ya, di apa itu, di live chat ya.